Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Dewi Analda. Saya Farariani Karona. Saya Rila Ismaningsih. Saya Ukti Mardia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Konflik antara Manajemen PT Gojek dan Driver Gojek. Sejarah singkat PT Gojek. Perusahaan PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi kemudahan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu seorang pemuda kreatif, Nadiem Makarim, mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, di mana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang. Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015, Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit, dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. Gojek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20-80, yang artinya 20 pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80 untuk driver Gojek. Gojek juga melakukan pelatihan kepada mitra driver mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan. Gojek telah menuai prestasi sebagai juara satu dalam kompetisi bisnis global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Gojek dapat dipesan melalui Gojek aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu 1 bulan, aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Pembahasan selanjutnya, permasalahan yang terjadi antara manajemen PT Gojek dan driver Gojek. Awal konflik bermula dari beberapa driver yang bermain curang dengan melakukan order fiktif menggunakan aplikasi fake GPS. Hal ini mengakibatkan kerugian pada perusahaan PT Gojek karena telah melakukan order fiktif. Akibat dari order fiktif yang dilakukan oleh driver Gojek membuat akun driver Gojek disuspend oleh pihak manajemen PT Gojek. Dari kejadian tersebut membuat komunitas Gojek membantu teman komunitas yang terkena suspend, yang kemudian para komunitas ini saling berkomunikasi dan akhirnya memunculkan insistensi untuk membantu rekannya yang terlibat dalam masalah yang berujung pada aksi demo yang dilakukan di kantor Gojek. Namun, pihak perusahaan tidak mau dirugikan oleh aksi demo yang dilakukan oleh driver Gojek tersebut karena mereka merasa ditipu dalam penyalahgunaan poin GoFood dengan melakukan order fiktif yang banyak merugikan perusahaan, sehingga pihak manajemen Gojek memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan kecurangan order fiktif tersebut dengan menerapkan suspend akun driver Gojek dan mengenakan denda sebagai ganti rugi perusahaan. Akan tetapi, di pihak lain, para driver Gojek merasa dirugikan atas sanksi yang diberlakukan oleh pihak manajemen PT Gojek karena selain akun mereka terkena suspend, jumlah denda yang harus mereka bayar sangat tinggi sekali dan bervariasi. Selain itu, kendaraan driver Gojek yang tidak bisa membayar sanksi tersebut ditahan oleh pihak perusahaan sebagai jaminan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai penyelesaian konflik yang terjadi antara manajemen PT Gojek dan driver Gojek. Dalam penyelesaian konflik antara driver dan manajemen PT Gojek, kedua belah pihak melakukan mediasi, baik itu lewat bantuan pihak luar maupun dari pihak internal operator Gojek. Perselisihan yang terjadi menggunakan penyelesaian arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Pihak luar yang berusaha memediasi konflik tersebut adalah Komisi D DPRD Surabaya. Mereka menyuruh para driver Gojek untuk membuat laporan
kronologis konflik yang terjadi. Selanjutnya, DPRD Surabaya melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen tentang status hubungan kerja antara manajemen PT Gojek dan driver Gojek. Selain itu, pihak internal Gojek juga melakukan mediasi dengan para demonstran Gojek yang diwakili oleh Humas dan beberapa perwakilan dari driver Gojek. Menurut Lewis A. Koser, untuk meredam konflik agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, maka dipilihlah metode safe valve atau kartu penyelamat yang bertujuan untuk meredam konflik sehingga dapat terkendali seperti sebelumnya. Dari hasil mediasi terhadap konflik yang terjadi antara manajemen dan driver Gojek, yakni menghasilkan keputusan bahwa pihak manajemen bersedia untuk mengaktifkan kembali akun driver Gojek yang disuspend, namun para driver diharuskan terlebih dahulu untuk membayar denda yang sudah dikenakan pihak manajemen kepada driver Gojek yang bermain order fiktif. Kesimpulan, buruh adalah individu yang mempergunakan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan balas jasa baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang diberikan oleh perusahaan atau pengusaha. Di dunia kerja, pengusaha dan buruh selalu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, dalam berhubungan sosial tidaklah selalu berjalan mulus. Manusia adalah makhluk konfliktus, yakni makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan. Tak jarang ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak karena adanya perbedaan maksud maupun latar belakang. Maka tidak jarang terjadi konflik antar keduanya, termaksud PT Gojek Indonesia. Awal konflik bermula dari beberapa driver yang bermain curang dengan melakukan order fiktif menggunakan aplikasi fake GPS. Hal ini tentu membuat para Gojek lainnya maupun yang bersangkutan terkena sanksi oleh pihak PT Gojek, dikarenakan terjadinya permasalahan seperti orderan fiktif maupun aplikasi fake GPS, sehingga manajemen PT Gojek melakukan tindakan dengan mensuspend akun driver Gojek. Penyelesaian konflik yang terjadi antara driver dan manajemen PT Gojek ini dengan melakukan mediasi baik itu lewat bantuan pihak luar maupun dari pihak internal operator Gojek. Pihak luar yang berusaha memediasi konflik tersebut adalah Misi DPRD Surabaya. Dari hasil mediasi yang dilakukan antara kedua belah pihak menyatakan bahwa pihak manajemen bersedia untuk mengaktifkan kembali akun driver Gojek yang disuspend maupun para driver dihapuskan terlebih dahulu untuk membayar denda yang sudah dikenakan pihak manajemen kepada driver Gojek yang bermain order fiktif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.